Halo, seperti yang kita lihat bahwa ternyata masih banyak pet owner yang belum paham tentang kapan waktu yang tepat pemberian obat cacing pada hewan kesayangannya. Dan tentunya masih banyak informasi yang salah mengenai pemberian obat cacing. Saya, Dr. Hewan Eri Juliarta, akan mengupas tuntas tentang cacingan pada hewan kesayangan dan pemberian obat cacing yang baik dan benar. Cacing merupakan salah satu parasit yang dapat masuk ke dalam tubuh hewan kesayangan kita, baik itu anjing maupun kucing, yang dapat menimbulkan gejala penyakit. Lalu, apa yang disebut dengan cacingan? Atau yang kita kenal dengan helminthiasis. Nah, cacingan merupakan infeksi cacing yang ada di dalam tubuh hewan kesayangan kita, anjing maupun kucing. Lalu, ada berapa jenis cacing yang bisa menginfeksi hewan kesayangan kita? Nah, jenis cacing pada umumnya yaitu ada 4 jenis kelompok yang kita tahu yang bisa menginfeksi hewan kesayangan kita. Yang pertama yaitu jenis cacing gelang. Jenis cacing gelang ini salah satunya yaitu Toxocara catyi, yaitu yang menyerang pada kucing, dan Toxocara cani pada anjing. Lalu ada kelompok lainnya yaitu cacing tambang. Salah satunya yaitu Ankylostoma caninum pada anjing dan Ankylostoma tubaeiforme pada kucing. Lalu ada kelompok berikutnya yaitu cacing pita. Salah satu jenisnya yaitu Dipylidium caninum pada anjing, dan pada kucing yaitu Taenia taeniformis. Lalu kelompok yang terakhir ada cacing cambuk. Nah, salah satu contohnya yaitu Trichuris fulvis pada anjing dan Trichuris serratae pada kucing. Lalu, bagaimana penyebaran penyakit ini pada hewan kesayangan kita? Berdasarkan riset zoonotic ankylostomiasis yang dilakukan oleh Katarina dan teman-temannya, berikut peta penyebaran cacingan di Asia dan Australia. Bisa kita lihat bahwa salah satu jenis Ankylostoma, jika dilihat dari peta ini, hampir di seluruh wilayah Asia, bahkan di Australia terdapat infeksi jenis cacing ini. Selanjutnya, dari Prevalency and Zoonotic Potential of Canine Hookworm in Malaysia. Kejadian infeksi hookworm atau cacing tambang di wilayah Malaysia, di mana data ini diambil dari sejumlah anjing-anjing yang berada di daerah Malaysia. Salah satunya yaitu di anjing jalan yang ada di desa, sekitar 55 ekor terinfeksi dari 77 sampel. Kemudian anjing jalanan di sekitar perkotaan, itu yang jumlah terinfeksinya 24 ekor dari 50 ekor sampel yang diambil. Sedangkan yang wilayah terakhir yaitu di wilayah shelter, di mana jumlah terinfeksinya sejumlah 106 ekor dari 221 sampel yang diambil. Wow, ternyata cukup banyak ya yang terinfeksi. Apakah cacingan pada anjing dan kucing dapat menular ke manusia? Nah, ini yang kita perlu ketahui bersama, bahwa ada beberapa jenis cacing pada hewan kesayangan kita yang dapat menular ke manusia. Salah satunya yaitu Toxocara catyi dan Ankylostoma caninum. Kita mulai dari Toxocara catyi. Toxocara catyi dapat menular ke manusia melalui foodborne disease atau makanan yang tercemar atau terkontaminasi oleh telur cacing dari Toxocara catyi. Sedangkan dari Ankylostoma caninum ini ditularkan melalui infeksi larva 3, di mana penularan ini melalui penetrasi kulit, yang di mana penyakit ini biasanya disebut dengan cutaneous larva migran. Lalu, bagaimanakah kok bisa hewan kesayangan kita terinfeksi cacingan? Nah, ini sih ada beberapa faktor ya kenapa anjing dan kucing kita dapat terinfeksi cacing ini. Mulai dari lingkungan yang tercemar, baik itu bermain di padang rumput atau di mana, itu besar kemungkinan itu bisa tercemar melalui lingkungan yang terkontaminasi oleh telur cacing itu sendiri. Lalu ada melalui dengan hewan-hewan perantara.
Salah satunya seperti tikus, lalat, nyamuk, pinjal, atau kelinci, bahkan siput bisa juga. Kadang pet owner menanyakan, "Dok, kucing saya kan selalu di rumah, jadi kucing saya dipastikan pasti akan bersih terhadap telur cacing atau bahkan tidak terinfeksi telur cacing." Oh, belum tentu. Saya berani jamin itu belum tentu. Kucing atau anjing yang selalu stay di dalam rumah belum tentu 100% terbebas dari cacingan. Mengapa demikian? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa anjing ataupun kucing yang di rumah tidak 100% terbebas dari cacingan, karena ini bisa tertularnya seperti yang dikatakan tadi melalui lingkungan yang tercemar, atau bisa juga dari media-media yang tercemar, atau bisa juga dari mobilitas pet owner yang tinggi, artinya ke wilayah-wilayah yang belum tentu kebersihannya terjamin. Lalu kita pulang-pulang membawa sepatu atau pakaian yang kita telah terkontaminasi dari tempat sebelumnya yang kita kunjungi. Nah, jadi di sini memang tidak bisa dikatakan bahwa anjing dan kucing yang selalu di dalam rumah 100% bebas dari cacing. Tentunya cacingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi anjing dan kucing. Adapun gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan dari infeksi cacing ini yaitu mulai dari penurunan berat badan, diare, muntah, kekurangan nutrisi atau malnutrisi, bahkan bisa menimbulkan kematian pada kasus yang parah. Nah, tingkat keparahan dari infeksi cacing ini berdasarkan dari jenis cacingnya dan jumlah investasi cacing tersebut. Selain dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi anjing dan kucing, infeksi cacing ini dapat menimbulkan hal yang tidak menyenangkan, bahkan menimbulkan hal yang menjijikkan bagi kita sendiri selaku pet owner. Bagaimana tidak jika anjing dan kucing kita terinfeksi cacingan, lalu dia mengeluarkan kotorannya dan di dalam kotoran itu ada cacing. Wow, bisa dibayangkan kan? Kapan waktu yang tepat pemberian obat cacing pada hewan kesayangan kita? Nah, untuk pemberian obat cacing yang baik dan benar, yaitu bisa diberikan sejak umur 4 minggu. Nah, dari umur 4 minggu ini, kita bisa ulang berikan setiap 2 minggu sekali, sampai umurnya 12 minggu. Nah, dari 12 minggu ini, bisa kita berikan setiap 1 bulan sekali, sampai umurnya 6 bulan. Nah, sejak umur 6 bulan atau sudah dewasa, itu bisa diberikan obat cacing setiap 1 atau 3 bulan sekali. Ini tergantung dari kondisi hidupnya, aktivitas hidupnya juga. Diberikan setiap 3 bulan sekali, itu jika dia aktivitasnya lebih banyak di dalam rumah. Nah, jika hidupnya lebih banyak di luar, lebih baik itu diberikan 1 bulan sekali. Seperti itu. Jadi, tidak ada hubungannya pemberian obat cacing dengan makanan yang dimakan. Seperti umpama makanan basah itu harusnya setiap bulan sekali, makanan kering itu 3 bulan sekali. Nah, jadi ini informasi yang salah. Jadi yang benar itu tidak ada hubungannya dengan apa makanan yang dia makan, melainkan dari kehidupannya, gaya hidupnya itu. Jika lebih banyak aktivitas di dalam rumah, hidupnya di dalam rumah, itu bisa diberikan 3 bulan sekali. Jika aktivitasnya di luar rumah, itu bisa diberikan setiap bulan, seperti itu. Jadi jangan salah informasi lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Nah, lebih baik kita berikan obat cacing secara rutin ke hewan kesayangan kita, gitu. Dan lebih baik kita menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga kita menghindari anabul kita kontak-kontak dengan hewan yang perantara, seperti tikus, lalat, nyamuk. Nah, itu kita harus kontrol untuk pencegahan dari penyebaran infeksi cacing ini. Lalu tidak lupa kita lebih baik secara rutin cek feses anabul kita ke dokter hewan. Ya, minimal sebulan sekali kita cek secara rutinnya untuk memastikan bahwa
di nabul kita tidak terinfeksi cacingan. Jadi, sebagai pet owner yang baik, sebaiknya jika ada gangguan kesehatan dengan anjing dan kucing kalian, lebih baik konsultasikan ke dokter hewan. Nah, jangan pernah mencoba-coba untuk memberikan obat-obatan atas inisiatif sendiri tanpa ada konsultasi ke dokter hewan atau bahkan tanpa ada pemeriksaan dokter hewan. Nah, jangan pernah takut untuk konsultasikan masalah kesehatan nabul kalian ke dokter hewan kepercayaan kalian. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.